Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sangat saya cintai, anak-anakku yang sangat saya banggakan, sebelum kita mulai berdoa sebagai adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk kesungguhan kita dalam berdoa, maka mari kita bersama-sama kita rapikan baju kita rapikan di sekitar kita, karena Allah mencintai orang-orang yang bersih. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Dan untuk yang ada sampah di sekitar kita, silakan bisa diambil anak-anak untuk kita masukkan ke tempat sampah yang telah disediakan. Baik anak-anak, mari kita bersama-sama berdoa. Yang pertama adalah tawassul. Ala ma nawaina wa ala ma nawassalafus salih ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa dzurriyyatihi wa ashabi summa ila khulafair rasidin wa ila tabi'in wal ulama wal amilin wal awliya was suhada was salihin, khususan ila ruh ila al-maghfur laka ya Jasim Latif wa usulihi wa furu'ihi wa liqabul wa litahsilil maqasidina waqdi hajatina li hajati talamidina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi ilmihi muhit wa ya man huwa fi majdihi munir wa ya man huwa fi lutfihi syarif, ya Hannan ya Mannan, akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dan selanjutnya anak-anak, mari bersama-sama kita membaca Iqra. Dan dimohon untuk semuanya untuk berdiri sejenak. Anak-anak, ikutilah apa yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih, dipersilakan anak-anak untuk duduk kembali.
Mari anak-anak kita bersama-sama melantunkan sholawat Tibbil Qulub berikut ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bushra lana. Anak-anakku yang sangat saya cintai, anak-anakku yang sangat saya banggakan, insya Allah anak-anak masih semangat hari ini. Saya sampaikan, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan menjadi bagian dari keluarga besar Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif Taman Sepanjang. Anak-anak, YPM itu sekolah yang sekarang anak-anak masuki. Kalau ingin tahu lebih besar sejarah dari YPM, akan saya kupas sedikit. YPM adalah kepanjangan dari Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif yang didirikan oleh beliau Al-Maghfurlah Kyai Haji Munir Hasyim Latif pada tahun 1964. Visi YPM anak-anak yakni terselenggaranya suatu lembaga pendidikan yang bernafaskan Islam menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah dan berwawasan kebangsaan yang dikelola secara modern dan profesional. Untuk misi YPM yakni mewujudkan suatu wahana dan sentral pengembangan studi ilmu-ilmu keislaman dan umum secara profesional dan komprehensif yang mampu mencetak insan-insan muslim yang memiliki integritas keilmuan dan berakhlakul karimah. Lambang Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif berbentuk segi lima beraturan berwarna hijau sebagai dasar bergaris tepi kuning dan putih bergambar bumi, gedung masjid, dan bintang serta bertuliskan Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif. Arti lambang YPM yang pertama, segi lima, melambangkan asas Pancasila. Dua, bumi, mempunyai makna kehalusan budi pekerti atau kerendahan hati. Yang nomor tiga, gedung,
dengan 4 tangga melambangkan himpunan warga Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif yang berlandaskan 4 sumber hukum, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Untuk yang nomor 5, sebuah pintu melambangkan satu tujuan, yaitu mencari ilmu. Untuk yang nomor 6, warna hijau mempunyai arti beramal sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ala ahadi madzahibil arba'ah. Untuk warna kuning mempunyai arti berilmu. Warna putih mempunyai arti bertakwa. Yang nomor 7, bintang 9 mempunyai arti keterikatan dengan Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Dan yang terakhir 8, tulisan Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif sepanjang menunjukkan nama dan domisili yayasan. Dipersilakan anak-anak untuk membuka buku pribadinya, yakni lihat pada halaman 26 untuk kita bersama-sama menyanyikan lagu himne YPM. Kenapa YPM menjadi harapan bangsa? Tentu karena generasi mudanya menjadi garda terdepan yang mampu mempertahankan bangsa Indonesia ini adalah generasi muda yang dimiliki oleh YPM, serta mempunyai nilai-nilai luhur bangsa, yaitu 1. Peduli pada sesama. Ini sesuai dengan lirik di himne YPM sebagai bina kader untuk umat manusia. Dan hal ini bisa kita hubungkan dengan nilai-nilai tujuan utama YPM, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah paling bermanfaat bagi orang lain. Jika anak-anak pelajar tentunya harus lebih bersemangat lagi dalam menuntut ilmu. Dan nilai-nilai utama YPM yang nomor 2, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, yang artinya barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapat kebaikan, maka akan dipahamkan oleh Allah ia dalam masalah-masalah keagamaan.
Ini sesuai dengan lirik lagu himne, dengan jiwa ahlu sunnah wal jamaah berpilar pada ilmu, amal, dan takwa. Kegiatan yang dilakukan ini ciri-ciri adalah yang pertama, siswa YPM wajib mampu baca Al-Quran, sebab Al-Quran yang akan menyelamatkan diri kita baik di dunia maupun di akhirat. Untuk yang nomor 2, anak-anak harus bisa menguasai yang namanya KPI. Apa itu KPI, anak-anak? Kecakapan penerapan ibadah. Jadi anak-anak selain mendapatkan ilmu-ilmu umum, juga mendapatkan ilmu-ilmu agama. Anak-anak juga dituntut untuk bisa dalam penerapan ibadah sehari-hari. Dan yang nomor 4, membaca ikrar setiap awal kegiatan belajar mengajar. Dengan doa tersebut kita memohon kepada Allah untuk ditetapkan iman kita setiap saat dan setiap waktu. Sebagai contoh uswatun hasanah yang patut kita teladani adalah sifat dan sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang dikisahkan dalam video berikut ini. Anak-anakku yang sangat saya cintai, anak-anakku yang sangat saya banggakan, sepatutnya mari kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semuanya menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan wa ummatuhu khairul umam, sebaik-baik umat yaitu
umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terpenting lagi, semua makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi, mereka semuanya bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Semua makhluk, baik yang ada di langit, baik yang ada di bumi, mereka semuanya bersalawat kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, sudahkah hari ini anak-anak bersalawat? Berapa kali anak-anak untuk hari ini sudah baca salawat? Untuk itu anak-anak, kalau kita sudah tahu bumi, langit, serta isinya mereka bersolawat kepada Rasulullah, kita selaku umat beliau harus dan wajib untuk tiap harinya menyempatkan diri untuk membaca solawat sebanyak-banyaknya. Dan yang kedua, kita dan nenek moyang kita bisa mengenal agama Islam dengan baik. Alhamdulillah. Kita juga bisa meneladani sunnah-sunnah beliau menjadi pribadi-pribadi yang berakhlakul karimah. Tentunya yang terpenting, kelak di hari akhir, kita semuanya jika suka dan senang istiqomah bersolawat, kita akan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di hari kiamat. Menjadi umat muslim adalah sebuah kebanggaan untuk seluruh dunia, mampu membedakan mana yang hak dan yang batil. Adapun kegiatan sosial di lingkungan Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif yang sesuai dengan tuntunan khairun nas anfa'uhum linnas yang lagi digalakkan oleh YPM mulai 5 tahun kemarin, yakni yang pertama, gerakan non plastik atau zero plastik. Jadi selama di dalam komplek YPM, anak-anak dilarang menggunakan bahan plastik yang habis pakai, buang. Tidak diperkenankan. Jadi besok anak-anak Morai MPLS akan memperoleh Tupperware, tempat minum, tempat makan, dan lain-lain. Dan yang nomor 2 yang sekarang lagi digalakkan adalah gerakan pembersihan lingkungan. Baik itu nyemplung sungai, membersihkan masjid maupun musola, dan yang terakhir kegiatan penghijauan di alam bebas. Dari pemaparan yang sudah saya sampaikan, silakan anak-anak menjawab pertanyaan dari saya berikut ini. Yang pertama, mengapa kita bersyukur menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan yang kedua, mengapa kita bangga menjadi Muslim? Dan yang nomor 3, mengapa kita harus bermanfaat bagi manusia yang lain? Seluruh jawaban bisa dikirim ke link di bawah ini. Baik anak-anakku yang sangat saya cintai,
anak-anakku yang sangat saya banggakan, masih semangat ya? Tentu harus masih bersemangat dalam menuntut ilmu. Anak-anak, yel-yel yang harus anak-anak kenal yang pertama yaitu, tolong diperhatikan, siapa kita? NU, NKRI, harga mati, Pancasila jaya, YPM berilmu, beramal, bertakwa. Rasanya kurang lengkap jika anak-anak belum mengetahui profil pendiri YPM sepanjang. Beliau adalah Al-Maghfurlah Kiai Haji Munir Hasyim Latif. Mari kita simak video profil pendiri YPM dan giat sosial yang sudah pernah dilakukan beliau semasa hidup. Selamat menyaksikan. Kiai Haji Munir Hasyim Latif dilahirkan di Jombang pada tahun 1928. Beliau merupakan putra keempat dari 8 bersaudara. Sejak usia 8 tahun, beliau sudah menjalani kehidupan sehari-harinya di pondok pesantren Seblak Tebuireng Jombang, yang pada waktu itu diasuh oleh Kiai Haji Mahfud dan sekaligus menjadi santri dari pendiri NU, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di kehidupannya di pondok pesantren, Kiai Haji Munir Hasyim Latif waktu kecil sudah banyak menerima ilmu-ilmu keagamaan. Penerapan ilmu keagamaan dalam kehidupan harian pondok pesantren seperti sholat 5 waktu yang selalu tepat waktu di masjid, saling gotong royong, dan bahu-membahu di antara semua masyarakat yang ada di pesantren. Kebiasaan sehari-harinya seperti merawat ternak, merawat sawah, juga melengkapi dan memperbaiki fasilitas pondok dan desa. Selain itu, setiap santri saling bekerja sama untuk bisa memenuhi kebutuhan harian seperti bergiliran untuk memasak, sebab santri pada zaman itu hanya membawa bekal beras untuk digunakan selama tinggal di pondok pesantren. Hingga pada usia 15 tahun, beliau dipercaya menjadi lurah pondok yang bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, pembinaan, dan keamanan pondok, sekaligus ikut membantu mengajar santri-santri muda. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, hingga akhirnya sudah 8 tahun Kiai Haji Munir Hasyim Latif menimba ilmu di lingkungan pondok pesantren Tebuireng hingga usia 16 tahun. Pada tahun 1944, Kiai Haji Munir Hasyim Latif yang waktu itu masih berusia sekitar 16 tahun sudah diberikan kepercayaan untuk mewakili kabupaten dalam rangka mengikuti pelatihan militer se-Indonesia yang diselenggarakan di Jawa Barat. Dengan usia yang relatif masih sangat muda, waktu itu beliau mampu untuk menunjukkan bahwa segala sesuatunya harus disikapi dengan disiplin yang tinggi. Sikap patuh dan taat terhadap aturan yang diberlakukan selama di pondok pesantren telah membawanya kepada pembentukan karakter yang lebih matang dan mandiri. Pada usianya yang sudah menginjak 17 tahun, Kiai Haji Munir Hasyim Latif melatih kemiliteran kepada pemuda-pemuda Jombang untuk membentuk sikap ketegasan dan percaya diri bahwa bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang terus-menerus bisa dijajah oleh bangsa asing. Rasa peduli sosial yang tinggi yang diiringi dengan sikap tanggung jawab yang besar dan selalu kerja keras yang ditujukan oleh Kiai Haji Munir Hasyim Latif telah membuka pikiran dan kesadaran para pemuda lainnya untuk ikut secara bersama-sama dan bergotong royong untuk membentuk suatu kekuatan dalam membantu melawan penjajah. Dan pada akhirnya terbentuklah pasukan yang menjadi salah satu bagian dari pasukan Hizbullah. Dengan kegigihannya, Kiai Haji Munir Hasyim Latif yang waktu itu berusia 20 tahun diberikan kemampuan untuk memimpin Komando Kompi Batalion Munasir dan dikenal dengan sebutan Batalion Condromowo.
Kompi Batalion Condromowo di bawah komando Kiai Haji Munir Hasim Latif mempunyai tekad dan semangat yang tinggi dalam perjuangannya membela negara dan bangsa untuk mengusir penjajah dari tanah air. Semangat untuk jihad melawan penjajah ditunjukkan oleh pasukan Condromowo mulai dari Jombang hingga sampai pada pertempuran 10 November di Surabaya. Atas perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Munir Hasim Latif dan pasukannya diberi kekuatan sehingga selamat dari berbagai kepungan dan gempuran meriam dan tank. Ajaran yang pernah diterima semasa di pondok pesantren membuat Kiai Haji Munir Hasim Latif mempunyai keyakinan tinggi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan pada hambanya yang sedang berjuang. Kiai Haji Munir Hasim Latif juga sangat aktif di organisasi NU. Hal ini dibuktikannya dengan keikutsertaannya dalam kegiatan-kegiatan ke-NU-an dan pernah menjadi ketua PWNU Jawa Timur untuk periode 1979 hingga 1982. Kemudian pada periode 1984 hingga 1991 menjadi salah satu ketua PBNU. Di masa era Kiai Haji Ahmad Muhammad Hasan Siddiq selaku Rois Suriah dan ketua umumnya adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kemudian pada periode 1992 hingga 1999 masih menjadi salah satu ketua PBNU di masa era Kiai Haji Muhammad Ilyas Ruqyat selaku Rois Suriah dan ketua umumnya masih Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Baik anak-anak, setelah kita melihat tayangan profil Al-Maghfurlah Kiai Haji Munir Hasim Latif selaku pendiri Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif, maka kita bersama-sama bisa memaparkan dan bisa menyimpulkan bahwasanya Kiai Haji Munir Hasim Latif memainkan peranan sangat besar dalam perjalanan bangsa Indonesia. Beliau adalah salah seorang tokoh ulama dan pejuang hasil didikan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan saat terjadi pemberontakan PKI 1965, beliau Kiai Haji Munir Hasim Latif menduduki posisi-posisi strategis dalam organisasi, di antaranya Wakil Sekretaris Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Atas pengabdian beliau di NU, maka pengurus besar Nahdlatul Ulama memberi nama salah satu perguruan tinggi NU dengan nama Universitas Ma'arif Hasim Latif atau yang disebut dengan UMAHA. Mari anak-anak, kita sebagai santri beliau, kita harus bisa meneladaninya, menjadikan diri kita semuanya menjadi anak-anak yang khairun nas anfa'uhum linnas. Mari kita meneladani perjuangan dan sikap beliau agar kelak bisa memberikan manfaat untuk sesama. Dari pemaparan yang sudah saya sampaikan, silakan anak-anak menjawab pertanyaan dari saya berikut ini. Seluruh jawaban bisa dikirim ke link di bawah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menyelesaikan pembahasan
materi ke-YPM-an. Untuk itu, dalam kesempatan ini, mari kita simpulkan apa dari materi ini yang bisa kita peroleh. Tentunya yang terpenting adalah yang pertama, nilai-nilai utama YPM, yakni khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik itu yakni manusia yang bermanfaat untuk semuanya. Dan yang kedua, nilai-nilai utama YPM yakni may yuridillahu bihi khairan yuwaffiqhu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapat kebaikan, maka akan dipahamkan ia dalam masalah-masalah agama. Dan yang selanjutnya, dari materi yang sudah kita bahas dan kita pelajari, dapat disimpulkan lagi bahwa apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pendiri YPM, beliau Al-Maghfurlah Kiai Haji Munir Hasyim Latif, mengajarkan kepada kita semuanya untuk senantiasa memiliki akhlakul karimah dan semangat juang dalam menuntut ilmu, agar kita semuanya mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting lagi, kita semua dapat menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri kita pribadi khususnya dan di masyarakat pada umumnya. Dan untuk selanjutnya, mari kita bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diakhiri dengan mencium lafaz Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dibawa oleh anak-anak. Mari bersama-sama kita mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih ya Allah, Engkau jadikan kami umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya dipersilakan anak-anak untuk menyium lafaz Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 3 kali. Terima kasih, dan akhirnya mari bersama-sama kita angkat tangan kita untuk memohon kepada Allah. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat, ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi diri kita pribadi dan umumnya untuk masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dan akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa